Sekarang banyak banget nih di luar sana orang-orang yang kelilit pinjol bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Bagaimana caranya Anda biar nggak terlilit pinjol? Karena kita nggak pernah tahu nih, apakah suatu hari nanti kita tiba-tiba mengalami suatu musibah, ternyata kita nggak punya duitnya. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya di channel Iwan Kendrianto. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya Anda biar nggak terlilit pinjol. Nah, karena sekarang banyak banget nih di luar sana orang-orang yang kelilit pinjol bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Nah, semoga Anda yang nonton video ini jangan sampai mengalami hal tersebut. Sebelumnya, Anda bisa subscribe dan share video ini apabila Anda merasa bermanfaat. Nah sobatku, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya tips agar Anda bisa memiliki sebuah investasi atau bisnis di kemudian hari. Dan tentunya Anda tidak perlu yang namanya melakukan pinjaman online karena itu sangat menurut saya tidak direkomendasi, selain bunganya sangat tinggi dan itu biasanya tuh kebanyakan gagal bayarnya sangat tinggi sekali. Sebelum masuk ke hal tersebut, biasanya nih ada tips yang biasa saya gunakan agar saya bisa membedakan dan menyisihkan berapa sih sebenarnya kapasitas pinjaman ataupun hutang yang bisa saya bayar sehingga saya tidak sampai terlilit hutang jauh lebih dalam. Nah, saya menyebutnya sebagai tips 5 keranjang keuangan ya. Mungkin Anda sudah sering mendengar ini di video-video lainnya, tapi di sini saya akan membagikan menurut versi saya. Nah, yang keranjang pertama saya menyebutnya sebagai keranjang kebutuhan hidup. Di keranjang kebutuhan hidup ini biasanya saya akan menyisihkan 40-50% dari penghasilan saya untuk membiayai biaya hidup saya, seperti contohnya biaya makan, biaya transport, mungkin tempat tinggal. Misalkan kalau kita masih ngekos ya berarti biaya kosan masuk nih di dalam keranjang biaya hidup ini. Nah, terus transport, pulsa, biaya internet. Nah, ini akan masuk ke 40-50% ke biaya keranjang hidup ini ya. Jadi biaya hidup itu akan masuk dalam keranjang kebutuhan hidup ini. Nah, keranjang berikutnya, keranjang yang kedua adalah keranjang cicilan hutang. Ya, kalau Anda nggak ada hutang sih abaikan aja nih posko untuk menyisihkan uang Anda di keranjang cicilan hutang ini. Tapi kalau misalkan seperti saya, karena saya akan menyisihkan dulu nih untuk membayar hutang saya, yang biasanya saya akan membuat suatu aturan sebisa mungkin nih jangan melebihi 30% penghasilan Anda setiap bulannya. Yaitu maksudnya adalah di sini cicilan hutangnya. Jadi kalau misalkan penghasilan Anda 10 juta, ya Anda sebulan ngutang jangan lebih dari 3 juta. Karena kalau lebih dari 3 juta ini akan jadi ribet gitu ya. Akhirnya Anda akan jadi pinjaman online tadi, akan melakukan pinjaman, akhirnya Anda kelilit hutang. Jadi kalau misalkan Anda penghasilannya belum bertambah, cicilannya jangan nambah. Ini banyak banget ya teman-teman di luar sana, setiap kali ada yang konsuling, saya lihat laporan keuangannya dia, dalam arti adalah catatan pengeluaran dan penghasilan dia. Di situ saya lihat di mana lebih besar pengeluarannya dibandingkan penghasilan. Nah, ini akan ribet. Kenapa? Karena dia akan tutupin kekurangan itu dengan hutang lagi biasanya. Ya, ini yang biasa kita kenal sebagai gali lubang tutup lubang tadi ya. Jadi dia mungkin pinjam kartu kredit, dia tutupin dulu hutangnya, terus habis itu ambil lagi nih pinjaman yang lain untuk menutupi si kartu kredit ini. Akhirnya nggak pernah habis gitu ya pinjaman-pinjaman tadi ya. Itu saya nggak saranin ke teman-teman semuanya untuk melakukan hal itu. Nah, kita masuk keranjang yang ketiga, yaitu keranjang tabungan dan investasi. Nah, di keranjang ini nih, saya biasanya nyisihin 10-20% dari penghasilan untuk diinvestasikan. Nah, kalau misalkan sobat belum punya uang ataupun mungkin masih masuk di tahapan keuangan dapurnya masih ngebul ya, kan kita bingung juga ya buat makan aja masih kekurangan ataupun masih bingung, ya jangankan cerita investasi, akan sangat
jauh banget gitu. Jadi kita juga harus realistis dengan kondisi keuangan kita sendiri. Nah, tentunya hal ini yang tahu sobat sendiri. Jadi kalau saran saya, kalau misalkan memang sudah bisa nih, misalkan dari bisnis sampingan Anda ataupun mungkin ada penghasilan lain, Anda akhirnya masuk ke satu step di mana Anda punya uang lebih. Nah, ini 10-20%-nya tadi dari uang lebihnya aja itu bisa Anda mulai sisihkan nih untuk keranjang investasi dan tabungan tadi ya. Setelah itu nanti dari uang-uang yang dikumpulkan ini Anda bisa pakai nih buat investasi yang jauh lebih besar. Misalkan kalau di posisi saya waktu dulu adalah saya nabung, habis itu uangnya saya kumpulin, terakhir saya beli satu buah franchise minimarket. Kemudian setelah itu dari hasil franchise minimarket pun saya kumpulkan dari semua penghasilan saya, akhirnya saya beli properti cost pertama saya. Nah, itu asal mula bagaimana saya bisa mendapatkan passive income saya. Keranjang yang keempat adalah keranjang hiburan. Nah, di sini ini biasanya saya sisihin 10% ya. Ya, kita juga tahu lah ya, apalagi mungkin sobat yang lagi nonton video ini masuk generasi Z ya. Biasa katanya, aduh kalau udah mumet enakan healing. Nah, sekarang pertanyaannya kalau budgetnya nggak ada, dari mana nih healingnya? Akhirnya kan ngutang. Ya ini sangat nggak disaranin buat melakukan hal tersebut. Jadi saran saya mendingan disisihkan aja. Misalkan tadi penghasilan Anda 5 juta, ya udah budget healingnya ya 500.000 aja gitu. Nah, dengan 500.000 ini kan sebenarnya Anda sudah bisa melakukan banyak hal. Misalkan ke kafe ataupun makan maupun nonton ya, mungkin bisa melakukan hal-hal yang lebih energik lagi. Misalkan Anda main ke wahana permainan seperti misalkan ke dunia fantasi atau mungkin ke taman mini dan lain sebagainya ya. Jadi Anda pakai tuh uang 500.000 di mana itu 10% dari penghasilan Anda. Ya, jadi nggak mesti ya Anda harus kerja mati-matian terus Anda nggak pernah hafal, nggak begitu juga. Tapi ada takarannya, jangan juga bablas nih. Misalkan penghasilan Anda 5 juta. Anda maksain nih mau ikut nonton tiket konser yang harganya 5 juta juga. Satu bulan penghasilan Anda bisa nggak? Bisa. Tapi Anda akan masuk nih jatuhnya ke pinjaman tadi, entah pinjaman online, pinjaman kartu kredit. Akhirnya maka keranjang cicilan hutang Anda akan melebihi 30% tadi gitu. Nah, ini sangat nggak disaranin banget buat sobat, biar Anda itu tetap bertahan pada budget-budget ataupun posko-posko yang sudah Anda sediakan, sehingga kalau Anda nggak pakai nih budget healingnya sampai habis, Anda tuh bisa pindahin ini dari keranjang hiburan masuk ke keranjang tabungan dan investasi tadi gitu ya. Jadi akan jauh lebih baik. Nah, yang kelima adalah keranjang darurat atau biasa disebut sebagai dana darurat. Nah, di sini tuh sebenarnya keranjang ini bisa dibilang ini adalah keranjang terakhir yang mungkin akan Anda gunakan ketika Anda sudah memenuhi keempat keranjang sebelumnya. Jadi ini bukan keranjang yang wajib, tapi kalau menurut saya nih, kalau Anda sudah punya penghasilan tambahan ataupun bisnis sampingan Anda sudah berjalan dengan baik, saran saya disisihkan ke sini. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih, apakah suatu hari nanti kita tiba-tiba mengalami suatu musibah, akhirnya semua keranjang kita keluar semua dananya, dan kita harus memulai sesuatu yang baru, ternyata kita nggak punya duitnya. Mau nggak mau kita akan masuk, jadi pakai keranjang hutangnya bertambah. Tadinya 30% mungkin jadi 50%. Nah, tapi kalau kita punya satu keranjang di sini, keranjang dana darurat, maka Anda bisa pakai dulu. Nah, biasanya keranjang darurat ini digunakan misalkan gini. Tiba-tiba anak sekolah terus ada suatu kegiatan di sekolahnya di mana ini di luar kegiatan dari biaya keranjang kebutuhan hidup ya tadi ya yang di awal. Nah, Anda bisa pakai dana darurat ini untuk membantu anak Anda di kegiatan sekolah tadi yang dimana biayanya mungkin itu di luar catatan Anda. Ya kadang-kadang kan ada biaya-biaya di luar prediksi. Misalkan contoh tiba-tiba anak Anda mau study tour atau mungkin ada biaya tambahan mau les private dan lain-lain. Nah, itu kan otomatis nih kalau penghasilannya belum bertambah, itu akan menjadi suatu beban yang cukup menghabiskan penghasilan Anda. Nah, cadangan keranjang darurat ini biasanya dipakai untuk hal tersebut. Jadi nggak mesti harus selalu dikeluarkan, tapi
menyisihkannya harus rutin. Keranjang dana darurat tadi nggak wajib, tapi kalau bisa mulai belajar nyisihin untuk membangun kelima keranjang tadi, terutama keranjang darurat yang terakhir tadi. Nah, keranjang darurat ini juga bisa Anda sisihkan sampai 3-6 kali penghasilan Anda. Jadi kalau misalkan waktu ada terjadi seperti pandemi yang lalu, nah Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda karena Anda sudah punya cadangan biaya. Nah, saya rasa itu aja tips dari saya mengenai 5 keranjang keuangan yang mungkin bisa membantu Anda agar bisa segera bebas finansial. Saya Iwan Kendrianto, sampai jumpa di video berikutnya. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.